Tanggal 3 Oktober tuh ibu saya tiba-tiba keluar dari kamar minta dibuatkan kebaya hitam, tak disiapin gitu. Terus kenapa Bu? Bapakmu tadi datang bilang jaga anak-anak. Gitu pesannya bapak tuh secara apa ya? Karena ternyata tanggal 3 Oktober itu sumur lubang buaya ditemukan. Jadi begitu itu digali ditemukan, bapak saya seperti datang ke ibu sepertinya gitu. Secara ya kalau orang Jawa percaya ya. Terus saya bilang, bapakmu tadi ketemu sudah bilang jaga anak-anak. Nah, itu pesennya. Oh kita nangis malam itu, ibu bilang udah jangan nangis terus. Iya, iya yang di kampung Bali itu. Putar sore aja. Gampang. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk Sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, Sopsi, fana semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong. Seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi Hanif akan jadi orang. Insinyur pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi
Menjadi putri seorang jenderal revolusi, sekaligus pahlawan nasional yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965. Tak serta-merta menghalangi langkah dan kiprah dari sosok yang satu ini. Ada banyak cerita yang ingin dibagi selepas dirinya bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina. Amelia Ahmad Yani merupakan putri ketiga dari 8 bersaudara, anak dari Jenderal Ahmad Yani dan Yayu Rulia Sutowirdyo. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Santa Ursula, Jakarta, Amel, panggilan akrabnya, melanjutkan studi di Fakultas Sastra jurusan Antropologi Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sociology and Southeast Asian Studies, University of Hull, East Yorkshire, serta mengambil kursus di Pitman College, London, Inggris untuk Business Administration. Sekembalinya ke Indonesia, Amelia bekerja sebagai Sekretaris Menteri Luar Negeri Adam Malik di Departemen Luar Negeri. Setelah itu Amel pun mendapat mandat untuk bertugas di United Nations PBB New York, Amerika Serikat selama 3 tahun. Sekembalinya dari Amerika, ia langsung berkiprah di United Nations Development Program UNDP selama 14 tahun. Tahun-tahun berikutnya, Amelia Ahmad Yani memutuskan untuk menjalani kehidupannya dengan berhijrah ke Dusun Bau, Jawa Tengah, menjadi seorang petani. Tentu sebuah keputusan besar yang bertolak pada pemikiran dan alasan-alasan. Ia bahkan berada di sana hingga 21 tahun lamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Amelia Ahmad Yani yang masih dengan fasih menceritakan pengalaman hidupnya. Menjalani masa kecil bersama sosok sang ayah, menjadi saksi dari peristiwa 30 September 1965, hingga distorsi kehidupan lainnya yang akan dibaginya dalam Keep History Alive. Terlahir sebagai putri Jenderal Revolusi, sekaligus putri dari seorang pahlawan nasional yang gugur pada saat beliau masih sangat belia. Tentu meninggalkan trauma yang luar biasa. Tapi bagi sosok yang satu ini, semangatnya luar biasa, tidak pernah berhenti. Beliau bahkan berkiprah sampai dengan detik ini. Beliau akan bertutur banyak kepada kita tentang bagaimana beliau menjalani hidup mulai dari masa lalu, kemudian beliau juga akan bertutur tentang sejarah dan juga bagaimana beliau bisa menyampaikan semangat-semangat hidup itu untuk kita semua. Bersama saya Ibu Amelia Yani. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mas. Gimana Mas kabarnya? Ahmad. Iya, gimana kabarnya Bu? Baik. Kabar baik. Yang penting sehat Bu ya. Sehat Mas. Sehat dan Habis juga nulis buku itu sesuatu yang Ibu seneng ya. Iya. Saya juga tahu nulis sih Bu. itu semua perasaan keluar gitu loh. Betul, betul. Membawa energi baru lah ibaratnya seperti itu. Iya. Iya. Ada berapa buku Bu? Ada berapa buku Ibu? Yang terakhir yang ke-6 Wow. Wah, luar biasa. dan Banyak banget. 5. Ini Ada nulis tentang yang Ya. pertama itu profil seorang prajurit, yaitu tentang ayah saya. Karena sebagai anak Pak Yani, saya tidak tahu kiprah ayah saya di luar itu seperti apa. Meskipun dulu kalau ada bapak kan ketemunya seminggu itu paling 2 kali ya, karena bapak selalu ke daerah-daerah ya. Maklum Menteri Panglima Angkatan Darat kan harus menjaga seluruh NKRI aman gitu. Ya. Jadi saya banyak menginterview Pak Nasution, Pak Sarwo Edi, banyak bapak-bapak yang mungkin kayak Pak Mitro Gendut, bilangnya Mitro Gendut ya. Dan banyak lagi teman-teman ayah saya yang kemudian saya baru tahu, oh Pak saya itu seperti ini gitu. Jadi itu rasa marah,
kecewa itu hilang karena nulis tuh keluar semua. Jadi saya bertanya Pak Nas, saya bertanya Pak Sarwoedi. Jadi Pak Sarwoedi itu bilangnya gini, bapakmu itu tumbal negara. Arti tumbal itu apa? Saya juga nggak ngerti. Tapi setelah saya selesai nulis buku itu memang agak sedikit plong gitu ya rasanya. Ibu saya sendiri membaca draftnya aja, beliau bilang gini, kok kamu bisa ingat semuanya gitu. Masa kecil saya tulis apa yang dilakukan ayah saya, ibu saya, kita kemana, kita berlibur kemana, apapun ya. Itu ibu saya heran, ibu saya bilang kok kamu bisa ingat semua gitu. Ya mungkin ada yang membimbing saya ya, mungkin juga bapak saya, karena saya nulisnya itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi itu buku yang pertama ya. Tahun selanjutnya sih lebih muda. Tahun 1988. Ya, pertama dan diperiksa Pak Beni Murdani bukunya. Beliau ada sedikit memberikan arahan, terus saya diperiksa juga sama Bakin ya, dikira saya ada yang mendorong dari belakang. Sekarang enggak, ini semua murni dari pikiran saya. Jadi dicurigai juga nulis buku untuk apa, malah bilang gini, sudah gini aja, itu bukunya Mbak sini kita taruh di ruangan ini, nanti diganti berapa. Saya nggak cari uang Pak, saya ingin tahu bapak saya itu seperti apa sebenarnya. Dikira mau cari duit, boro-boro ya. Buku itu not easy ya, betul, tidak ada namanya apa namanya itu kalau kita dibayar sama penerbit berapa ya, nggak ada. Itu kan warisan dari nurani kita sendiri ya. Jadi kalau dicurigai ada orang yang menganukan saya, ya nggak ada. Tapi memang dasarnya banyak interview saya dengan bapak-bapak itu. Itu warisan intelektual ya Bu? Ya, warisan dari para petinggi TNI ya, dari Angkatan Darat terutama. Ya. Ibu, kita kalau berbicara tentang buku Ibu yang pertama yang banyak membahas tentang profil dari Jenderal Ahmad Yani, ayah Ibu Amel ini, kita akan kembali lagi ke peristiwa di tahun 65 Bu ya, gerakan 30 September, G30 SPKI. Nah itu kan Ibu Amel ini menjadi salah satu saksi ya, karena menurut saya gini, pada saat usia Bu Amel itu juga kan sudah dewasa pada saat itu, sudah bisa mengerti lah, sudah bisa memahami ada distorsi, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin keanehan-keanehan seperti itu. Bagaimana Bu, Ibu bisa berbagi kepada apa yang dirasakan? Jadi waktu itu memang ada terasa karena penjagaan pengawalan bapak saya ditambah dengan batalion polisi militer para. Jadi ada wingnya di sini terjun gitu ya. Lalu bukan CPM lagi, jadi sudah diganti dengan batalion para dan lebih serem gitu gayanya. Kemudian juga sering kalau kita makan siang kan mesti sama bapak ibu semua jadi satu di ruang makan kalau Mas sudah pernah ke rumah ya. Di situ saya lebih banyak bicara tentang politik, tentang Bung Karno dan sebagainya. Bapak saya lebih banyak diam. Bapak saya itu tidak suka bicara banyak ya. Jadi kalau mau ngomong out the hair itu ternyata saya tanya sama dubes Belanda, what's the meaning of out the hair? Oh itu adalah bahasa kata yang sangat tua dalam bahasa Belanda dan sudah tidak dipakai. Ya heran kok saya ngerti out the hair ya. Jadi out the hair itu bapak artinya. Jadi kalau udah bilang out the hair, ini pasti tentang Bung Karno gitu loh. Taunya cuma secuil gitu, nggak bisa tahu seluruhnya. Jadi kalau nanti guyon bapak saya bahasa Jawa. Bapak saya itu bahasa Jawa sama kita, bukan bahasa Indonesia. Kalau ibu sama kita banyak bahasa Indonesianya. Ibu sama bapak kalau rahasia bahasa Belanda. Jadi itulah. Jadi kita makan aja, kalau nggak ngerti ya wes. Tapi actually ya sebenarnya apa yang dibicarakan tuh masuk juga ke telinga saya gitu, sehingga saya bisa menuliskan. Itu peristiwa itu. Kemudian ada peristiwa Bandar Petsi yang Elda Sujono dibacok kepalanya oleh barisan tani BTI. Beritanya itu kecil sekali di koran bersenjata angkatan atau berita Yuda saya lupa. Kemudian bapak bilang coba dicari itu ada nggak beritanya. Kita kan ngunting-ngunting koran tuh tiap hari. Tentang bapak sih pasti.
Tapi ternyata itu beritanya kecil. Nah, bapak saya itu marah karena ini orang Angkatan Darat, tanggung jawab ayah saya sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat tentunya. Itu peristiwa itu. Kemudian kalau dulu tuh sering ada rapat raksasa namanya. Orang tuh, orang PKI ya pakai bendera-bendera PKI itu kumpulnya di Gelora Bung Karno sekarang. Dulu namanya rapat raksasa, jadi gede banget gitu raksasa gitu ya. Terus dulu banyak tamu-tamu dari Kamboja, Vietnam, Cina, pokoknya poros Jakarta, Pyongyang, Beijing gitu ya. Betul. Jadi kalau mereka ke Indonesia, kita tuh anak-anak sekolah mesti di pinggir jalan dengan bendera-bendera nyambut, kemudian nyanyi Obade di Gelora Bung Karno gitu. Jadi kayak Kim Il Sung dan sebagainya itu tuh kita lebih kenal, terus Chef tuh kita lebih kenal. Anak-anak itu sudah kenal gitu loh. Bumibol Adunia dan istrinya Sirikit yang cantik, kita tahu semua itu karena itulah yang didengung-dengungkan dan dipamerkan pada kita. Kemudian dengan PKI-nya of course ya, itu salah satu partai yang mungkin waktu itu pengikutnya terbanyak. Tukang jahit di rumah kita itu bawa bendera PKI, terus kita tanya, "Mak, ini bawa apa ini?" Dia buta huruf sebenarnya. Jadi siapa saja itu jadi anggota tanpa dia tahu itu partai apa, itu nggak tahu. Nah, sampai dengan kejadian tanggal 1 Oktober itu sebetulnya orang yang mengatakan gerakan 30 September adalah mereka. Ini para pengkhianat. Saya nggak bilang pemberontak ya, karena kalau pemberontak itu masih memproklamirkan diri, kami membentuk ini, kami melawan ini. Tapi kalau pengkhianat itu datangnya menculik pagi-pagi, diam-diam nembak, bunuh, bawa pergi. Nah itu pengkhianat. Jadi dia menusuk dari belakang. Tapi kalau pemberontak itu masih berhadapan. Kayak bapak saya waktu menumpas PRRI Permes tadi di Sumatera Barat, bapak saya masih salaman sama Ahmad Hussein. Oke, kita ketemu di Padang. Gitu. Di Padang itu Ahmad Hussein udah dikejar-kejar sama bapak saya karena dia PRRI gitu. Nah, kalau pengkhianat tuh ya itu nyulik ya, membunuh, menculik itu pengkhianat. Jadi orang sok bilang pemberontakan pengkhianatan terhadap negara yang sah. Dan ya kalau saya cerita lagi nanti panjang ya, tapi intinya adalah bahwa tanggal 30 September malam itu memang ada telepon 2 kali, ada orang main seruling di luar yang kita tidak curiga, kemudian batalion polisi militer disuruh pulang sama bapak, ajudan disuruh pulang, jadi kita hanya dengan pasukan garnisun Jakarta itu 12 orang. Nah ketika mereka, ibu saya nggak ada, ibu saya di Taman Suropati di rumah dinas Menpangat ada satu, kita tuh nggak punya rumah, ya rumah dinas semua. Kenapa rumah dinas di Taman Suropati itu Bung Karno juga yang bilang bapak saya harus pindah, nggak bisa Menteri Panglima rumahnya kecil gitu, lu pindahlah ke situ, tapi hanya setahun balik lagi ke Jalan Lembang karena di rumah Taman Suropati itu banyak makhluk halusnya gitulah, kita nggak betah ya, kita pulang semua balik ke Jalan Lembang. Lalu tanggal 30 September ada 2 kali telepon, terus besok paginya itulah kejadian 1 Oktober jam 4:30 pagi menjelang subuh, mereka 200-an orang mungkin, ada yang tidak pakai sepatu, itu pemuda rakyat, pakai bajunya hijau semua, tapi kalau yang Takrabirawa itu semua pakai baret merah, pakai pita-pita. Mereka masuk tuh ya, kalau dia turun dari bus atau truk tuh kan garnisun apa Takrabirawa, udah takut duluan, jadi disita senjatanya ya. Karena itu kan pasukan pengawal presiden, paling depan tuh mereka. Nah, yang lain tuh ngikut di belakang, rumah udah dikepung sama mereka, hanya untuk ngambil 1 orang ya, orang yang tidur lagi, orang yang sedang rapat atau sedang apa, atau sedang pegang senjata ya. Nah, jam 4:30 dibangunkan adik saya, dia lihat pintu belakang karena nggak dikunci, karena ibu saya nggak ada, belum pulang gitu loh. Nah, terus bapak saya bangun, ya terjadi dialog yang kasar gitu ya, yang betak-betak bapak saya. Terus pada denger nih, yang di dalam, saya kan tidur di belakang, yang di dalam udah denger, adik saya bangun, adik saya yang kecil ya ngumpet di bawah mesin jahit karena lihat dikepung rumahnya. Terus bapak saya marah,
ditonjoklah orang itu yang bentak-bentak saya nggak usah ganti pakai piyama gitu, ditonjok sama bapak saya, tutup pintu kacanya, panik mereka nembak lewat jendela kaca itu, bapak saya jatuh. Itulah suara halilintar yang pernah saya dengar, sebuah tembakan beruntun yang kemudian saya melihat kakinya sedang diseret oleh mereka dari ruang makan itu. Jadi saya lihat bapak saya lewat depan saya, tapi matanya sudah terpejam, tapi saya nggak tahu apakah sudah meninggal apa belum. Dan kami semua mengejar bapak. Di belakang orang yang ditonjok tadi kan digendong sama teman-temannya karena dia nggak bisa bangun, bopong lah gitu. Kita di belakang mereka ini. Nah, sampai di pintu belakang itulah mereka bilang kalau anak-anak tidak masuk semuanya akan ditembak. Udah krok-krok gitu, udah ngokang senjata. Pak saya diseret keluar lewat, ya diseret lah kakinya, terus dilempar ke truk ya. Nah itulah kejadian yang mungkin hanya detik menit ya, tapi itu rumah sudah berantakan, darah di mana-mana, kita nangis nggak ada yang nolong, kita menjerit nggak ada yang nolong, tentara yang jaga itu cuma liatin aja, dia seperti patung gitu, nggak ngerti apa yang terjadi. Tentara yang jaga itu loh, yang garnisun yang senjatanya sudah dirampas oleh Cakrabirawa dan Pemuda Rakyat itu, ya sudah arahnya kemana? Nyari Om Bardi itu ajudan yang tinggalnya hanya di kompleks di belakang. Dia datang cuma napasnya aja yang bunyi, Bapak dibawa kemana? Dibawa ke sana di arah Pasar Rumput, kita bilang. Kita nggak pernah tahu kalau itu dibawanya sampai ke lubang buaya. Nah itulah pagi yang mengerikan, dan kita semua terus, ibu datang juga, ibu langsung jerit-jerit pingsan, kita potong ibu ke dalam, cari bapak, cari, ya dicari kemana kita juga nggak tahu dibawa kemana tadi. Anyway, terus ibu ngambil darah bapak yang segumpal itu, dia usapkan di badannya. Ibu kenapa? Ini delok ini ya tak bahasa Jawa. Bapakmu wis rawono gitu. Dan jangan Bu, jangan bilang begitu. Yang kena cuma tangan sama kaki, padahal itu kan pasti jantungnya ya. Tapi kita tuh nggak pernah percaya bahwa bapak itu tidak ada. Tapi ibu itu sudah yakin pagi itu. Lalu ibu saya setelah itu nggak bangun-bangun ya, dia di kamar aja. Karena beliau sangat terpukul, nggak lihat suaminya diambil, diculik. Ya. Sampai akhirnya kita dibawa ke pengungsian di Pasar Minggu. Dulu nggak ada Cipete, Kemang, belum ada ya. Yang adanya Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Menteng, sama Pasar Minggu namanya, yang tempat rambutan dan salak dan apa dulu itu terkenal dulu Pasar Minggu itu, buah-buahan. Sampai akhirnya saya tuh punya transistor kecil ya yang selalu setia ikut saya, karena saya suka dengerin The Beatles waktu itu, kan nggak boleh dengerin musik-musik. Saya nyari hari Sabtu tuh ke Singapura, channel Singapura itu pasti The Beatles ada di situ. Tanggal 1 sampai 10 tuh mereka semua gitu ya, kayak apa gitu ngebayanginnya. Kita nggak boleh Mas, dulu majalahnya majalah Cina yang Garu, yang bajunya biru gitu. Iya. Yeah. Majalah Varia, majalah Indonesia, Varia Selecta gitu ya. Nah itu aja, saya bawa transistor. Jadi waktu kita di pengungsian itu, tempat tersembunyi itu nggak ada listrik, saya dengarnya radio Australia sama RRI. Australia bilang bahwa jenderal-jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Tapi RRI bilang jenderal-jenderal itu adalah pengkhianat, pokoknya yang jelek tuh di RRI. Jadi dua kontras sekali, yang Australia bilang itu begini, yang satunya orang tua kita itu pengkhianat. Terus saya mikir, masa Bapak? Udahlah itu ceritanya begitu. Akhirnya tanggal 3 Oktober tuh ibu saya tiba-tiba keluar dari kamar, minta dibuatkan kebaya hitam, tak disiapin gitu. Terus kenapa Bu? Bapakmu tadi datang bilang jaga anak-anak. Gitu pesannya Bapak tuh secara karena ternyata tanggal 3 Oktober itu sumur lubang buaya ditemukan. Jadi begitu itu digali ditemukan, bapak saya seperti datang ke ibu sepertinya gitu, secara ya kalau orang Jawa percaya ya. Terus saya bilang, bapakmu tadi ketemu sudah bilang jaga anak-anak. Nah, itu pesennya. Wah kita nangis malam itu. Ibu bilang udah jangan nangis terus, kita berdoa untuk bapak biar benar. Besoknya itu tanggal 4 Om Bardi lusuh jam 4 sore dia datang, mata merah, keringetan, baju lusuh semua, terus sepatu bootsnya penuh lumpur.
udah ketemu bapak om, gitu. Dia bilang sudah. Terus dia masuk ke kamar, ketemu ibu, kita nunggu di luar sambil apa ini beritanya, terus nggak lama kemudian kami semua dipanggil ibu, kita naik ke tempat tidur semua 8 anak itu nunggu beritanya. Saya lihat Om Bardi menunduk nangis dia, terus ibu bilang sekarang kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Ibu saya bilang gitu. Kita nangis, terus ibu bilang sudahlah berdoa untuk bapak biar dia tenang, kata-kata ibu saya. Lalu jam ibu mau lihat bapak, nggak boleh sama Om Bardi, ibu lihat fotonya saja. Ibu lebih baik lihat fotonya, jangan lihat jasadnya kan. Jam sore itu kita kembali ke Jalan Lembang, sepi sekali rasanya. Terus malam jam 11 malam mungkin, karena jenazah dibawa ke RSPAD untuk dibersihkan. Padahal itu membersihkannya putra-putranya yang lain dipanggil kayak Mbak Roti, putranya Pak Prapto, suruh lihat apa benar ini ayahnya karena pakai sarung. Tapi kan wujudnya udah nggak ada. Tapi hanya keluarga kami yang nggak lihat, nggak tahu kenapa. Anyway, terus Pak dimasukin ke peti. Jadi malam itu jam 12 suasana di MBAD itu serem sekali, bau kemenyan, bau mayat, bau segala macam, penuh manusia. Saya lihat tentara nangis di mana-mana, orang pada nangis. Itulah kehilangan para pahlawan kusuma bangsa yang begitu tragis ya. Jam 12 kita pulang, besok dimakamkan jam 10. Itu rakyat sepanjang MBAD sampai ke sampai ke Taman Makam Pahlawan, itu manusia kayak lautan manusia, semua berdoa menangis. Nah disitulah saya merasa bahwa kehilangan bapak itu sangat besar. Itu kemudian kebangkitan mahasiswa itu mulai Desember 65, membentuk batalion Ahmad Yani, batalion Suprapto, demo tiap hari. Nah saya ikut gitu. Tapi waktu demo itu saya masih SMA ya, saya belum ngerti politik. Saya cuma mau nuntut, kenapa Bung Karno kok diam saja, kok nggak PKI nggak dibubarkan, jelas-jelas dia yang melakukan gitu ya. Enggak, jadi saya demonya itu kalau saya, tapi saya bawa teman-teman dari sekolah, jadi saya harus melindungi mereka. Ibu saya suka nyariin saya, kok nggak pulang-pulang anak-anak saya gitu. Hanya saat itu ya mulailah anak-anak pada nggak pulang ke rumah, ya kan, tidur di sekolah, tidur di kampus. Nah di situ banyak terjadi hal-hal lain yang negatif tentu ya. Ada cerita lain lah, itu nggak usah saya ceritain, tapi kemudian setelah bapak saya dimakamkan baru jam malam diberlakukan mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi kalau kita demo tuh kucing-kucingan sama tentara karena nggak boleh sekolah kan. Sekolah kan mundur 6 bulan. Lama sekali. Mundur kan semuanya karena situasi kacau. Jakarta tuh yang namanya tembak-tembakan senjata kedengeran tiap hari itu hal yang biasa. Lalu mahasiswa yang kena peluru, kena bayonet dan sebagainya. Saya sering ke rumah sakit sama ibu di RSCM. Kemudian setelah itu Pak Harto mulai mengambil kendali 11 Maret. Saya ikut, itu surat itu ada, kalau enggak dia nggak bisa mengambil alih dong. Jadi 11 Maret tuh tanggal 12 tuh di jalan-jalan tuh kayak orang pesta. Semua tumpah ruah di depan HI itu. Saya juga ikut sama ibu. Kemudian ibu saya banyak sekali orang datang ke rumah untuk bela sungkawa, untuk berbis-bis. Di situ saya terlatih bagaimana menangani orang yang sakit, yang pingsan, yang muntah. Akhirnya saya jadi pinter kayak suster gitu loh, kayak perawat ya. Itu jadi semuanya otodidak ya, belajar karena situasi. Learning by doing. Saya mulai sakit, ya, karena orang datang ada yang pingsan, ada yang nangis, meraung-raung, ada ini, saya jadi sakit. Nah, waktu saya sakit itu, saya dibawa ibu ke RSCM, ke angkatan RSPAD, karena terguncang juga ya pikiran dan batin. Karena bapak ya itu aja ceritanya. Sampai yang kakak saya nomor 1, nomor 2 ke Eropa, ke Jerman. Jadi saya menjadi anak tertua gitu. Oh sempat ini Bu ya. Makanya saya sempat
sempat melihat ibu tuh seperti apa ya, jadi perwakilan keluarga begitu ya. Ya, karena Desember kakak saya Mbak Ruli sama Mbak Emi itu berangkat ke Jerman, mereka kuliah di Bonn University, sedangkan saya masih SMA kan, jadi saya sama adik-adik saya gitu. Saya suka ngurusin ibu, ngurusin adik-adik gitu aja. Termasuk pada saat film dibikin itu, sepertinya Bu Amel menjadi supervisor untuk. No. Oh enggak sama ya? sekali nggak tahu. Cuma Kami anak-anak ibu tidak ada yang dilibatkan dalam wawancara itu, hanya ibu saya yang sebetulnya tidak menyaksikan kejadiannya, sehingga tidak penggambarannya tidak seperti yang kami lalui gitu loh. Kan kalau di film kan singkat itu aja Bapak saya, penggambaran tentang bagaimana bapak saya, adik-adik saya, bagaimana kita ngikutin bapak nangis dan sebagainya sampai di pintu itu tidak tergambarkan. Iya sih, seharusnya ada Bu ya di situ ya. Seharusnya kami yang lihat, tapi ya mungkin ibu khawatir kami trauma ya, karena kita kalau lihat tentara waktu itu suka trauma, memang suka takut. Karena peristiwa itu, kan datang tentara sama pemuda rakyat yang pakai baju hijau tapi nggak pakai sepatu, jadi nyeker gitu loh. Itu ibu waktu kejadian itu, waktu melihat kaki nyeker, kemudian tentara dengan sepatu laras. Itu kan gambaran sepintas semua itu, karena cepat sekali ya. Iya. Itu kan gambaran sepintas. Jadi waktu kita keluar, kita ngejar tuh depan kita itu ya banyak orang, banyak sekali. Jadi agak apa ya? Karena bapak saya diseretnya kencang sekali. Ya, Terus di belakangnya itu yang ditinju tadi sama bapak, kita di belakangnya ini dan masih banyak mereka. Mereka kan ada di semua area, di seluruh rumah. Jadi kayak rebutan keluar gitu loh. Kayak rebutan di pintu belakang itu, pada mau keluar semua kan. Ya kami kan masih anak-anak ya. Dicegat semua mereka, ada 4-5 orang lah di situ di depan kita yang siap. Kalau anak-anak nggak mau masuk akan ditembak semuanya gitu. Ada deh 4-5 orang, tapi yang lain tuh sudah pada lari, sudah masuk ke bis sama truk-truk itu. Jadi bapak sudah dilempar ya. Jadi setelah kami disuruh masuk tuh, kami mendengar hanya suara bus dan truk-truk ke arah pasar rumput gitu. Iya. Tapi nggak sampai dikasari Bu ya? Nggak sampai mengasari anak-anaknya? Enggak. Tapi kalau kami keluar kemarin dulu itu ya habislah. Kalau kami keluar kejar gitu ya. Itu aja. Tujuannya hanya ngambil bapak saya soalnya. Betul. Tujuannya cuma fokusnya satu aja Bu ya. Makanya jangan sampai melukai yang lain gitu. Itu yang nggak tahu nggak soal melukai, tapi pokoknya hidup atau mati dia harus dibawa. Dan begitu. Itu traumanya luar biasa Bu ya buat anak-anak itu, terutama buat Bu Amel, terutama mungkin yang kita semua. Iya. Seperti apa Bu? Mungkin kalau seperti saya sampai sakit dan sebagainya itu karena pengaruh orang-orang yang datang tiap hari itu kan bermacam-macam ya. Saya nolong mereka, gosoi, angin kayak apa, kayak dokter ada 2 dokter juga ikut bantu ya. Tapi kita kan sebagai yang bantu Pak dokternya gitu. Itu yang membuat saya menjadi traumanya lebih dalam, karena saya seperti lihat, kalau udah maghrib itu saya udah kayak orang gila gitu ya. Saya teriak-teriak seperti ada yang datang, seperti kayak gitu loh. Jadi ibu saya tahu saya sakit, baju-baju bapak saya yang digantung di kamar itu diturunkan semua. Baju bapak saya ada darahnya yang ibu saya ambil terakhir kan, camp terakhir itu juga diambil sama ibu, disimpan gitu loh. Artinya jangan sampai kita terganggu dengan, ya kan kalau kita lihat baju kan pasti ingat lah. Betul. Mungkin juga kalau di keluarga-keluarga Jawa itu ada deh anak yang kayaknya bisa berhubungan dengan yang sudah tidak ada kan gitu. Ada lah ya. Dan mungkin saya. Ya, dan mungkin itu saya, tapi karena saya takut, saya nggak berani, jadi saya sakit gitu. Itu setiap hari, setiap malam itu. Pokoknya kalau sudah maghrib, Jadi saya takut juga kalau maghrib datang tuh saya juga takut. Ada aja. Ya akhirnya saya sembuh juga karena Pak Dr. Amino yang dari RSPAD bilang lebih baik dia dibawa keluar saja dulu, jangan di sini. Ya itu saya ke Inggris, ikut kuliah sebentar gitu. Itu ceritanya. Itu sampai akhirnya proses penyembuhan trauma itu mungkin salah satunya adalah dengan berpindah. Dan juga rumah itu akhirnya diserahkan sebagai museum gitu Bu ya?
Iya, terus pindah ke seberangnya. Iya. Ada cerita nggak Bu itu Bu, waktu menjadi museum itu Bu? Oh, museum ibu saya tiba-tiba ingin menjadikan rumah itu diserahkan seluruhnya, seisi-isinya ibu saya itu ke Angkatan Darat. Nah, waktu itu mulai deh kita bersih-bersih, gembira, ada rasa gembira sedikit ya, karena banyak teman yang datang bantu-bantu kan. Kalau kerja bakti itu kan senang gitu, agak bisa terlupakan. Tapi kalau tamu-tamu yang datang itu loh, yang menangis, yang pingsan, yang muntah-muntah, itu yang bikin berat itu karena kita mau nggak mau harus bantu kan, nggak mungkin. Dan mengingat lagi jadinya Bu ya? Iya, jadinya ingat lagi begitu cintanya mereka dengan Pak Yani, begitu besar cinta mereka dan nggak terima gitu loh kok Pak Yani begitu kan. Jadi itu mempengaruhi saya akhirnya gitu. Betul. Nah, setelah diresmikan oleh Pak Harto tanggal 1 Oktober 66 kalau nggak salah, itu juga serem karena patungnya itu kan tinggi ya, ibu yang bikin, ditutupin kain putih, terus ada halilintar, ada mendung datang, halilintar, hujan, terus seperti ada seperti bapak saya itu marah itu kali ya. Tapi setelah patung itu dibuka, terang, semuanya terang, benderang, nggak, hujan pun berhenti. Itu jadi di Purworejo juga gitu, malah gentengnya semuanya ini ada angin sama mendung waktu patung mau dibuka itu. Dan di Purworejo itu talinya nggak mau buka, terus datanglah petir menyambar, terus baru udah sama sekali kita basah kuyup semua waktu itu karena atapnya untuk tenda itu semuanya terbang. Jadi tapi setelah terbuka keadaan tuh tenang gitu. Saya nggak tahu ya itu kejadian yang aneh gitu. Iya, itu seperti pertanda gitu Bu ya. Tapi ya pada akhirnya kan Pak saya marah gitu kayaknya. Pak saya marah gitu. Iya, tapi orang tidur dibangunkan terus dibunuh kan ya, marah lah ya. Benar, dalam kondisi yang memang kurang siap gitu Bu ya. Iya, nggak siap sama sekali, nggak tahu. Dan saya pernah lihat ayah saya datang itu pernah sekali. Tapi tidak seperti bapak saya, tentu ayahnya putih aja gitu ya. Dan mau bicara sama saya tapi saya nggak ngerti gitu loh. Waktu itu banyak saya mengalami, makanya saya sakit habis itu. Iya. Tapi tidak waktu di rumah itu Bu ya? Waktu masih dia di rumah ya? Di museum di rumah Jalan Lembang. Iya. Kan kita di situ setahun Mas sampai jadi museum. Artinya dalam setahun itu kan banyak kejadian. Orang tahlil aja setahun. Tahlil itu setahun. Setiap hari itu? Setiap malam ya, setiap sore tahlil. Ada dari Buddha, ada dari Hindu, ada dari Katolik, semua ada. Dan kan saya sekolah Katolik dulu ya, dari kecil sampai ya Bu. Ya, jadi kita nggak tahu baca Al-Fatihah gitu ya, atau surat Ar-Rahman atau surat-surat yang lain. jadi didatangkan pusat rohani Angkatan Darat setiap sore ngajarin kita, karena kita doanya Katolik, gereja dulu. Meskipun kita ini Islam, tapi Islam aja gitu. Tuh bapak saya kan nyekolahin kaminya di sekolah Katolik mulai dari TK ya. Jadi dari Pusroh Angkatan Darat tuh datang tiap sore untuk mengajarkan kita semua surat-surat dari Al-Quran, baru bisa gitu loh. Nah, itu ceritanya jadi Islamnya. Tadi doakan kayaknya Bu ya, waktu mendatangi Bu Amel tuh kayak tadi doakan juga kali ya Bu ya. Siapa? Bapak saya? Bapak. Iya, mungkin mau bilang, tapi sayanya yang tidak bisa, belum siap saya secara fisik mental, saya belum siap. Benar. Tapi saya melihat pernah ya, cuman suaranya tuh kayak halilintar gitu ya, kayak gemuruh gitu ya. Jadi nggak bisa mengartikan, aneh gitu ya. Dia berdiri di tempat, kalau Mas pernah di bar itu kan ada di ujung bikin teh, nah di situ. Ya. Itu 3 hari saya nggak berani lewat situ loh. Setelah kejadian itu, saya di sebelah ibu saya aja, saya diem gitu. Ibu saya nggak ngerti kenapa anak saya gitu ya. Saya nempel aja ke ibu. Saya nggak bisa cerita gitu loh. Ya, kadang-kadang saya mikir gini, mungkin bapak mau pesen tapi saya kok nggak bisa gitu loh. Iya. Karena kejadiannya tiba-tiba ya, jadi beliau nggak siap juga kan. Tidur kok. Nah itulah
Itu yang namanya pengkhianat tuh, datangnya pagi, menculik, membunuh. Itu pengkhianat, bukan pemberontak. Betul. Kalau pemberontak masih kayak PRRI, DITII itu kan berontak gampang gitu loh, kita tahu bahwa mendirikan negara Islam misalnya. Bapak Melihat gerakannya begitu Bu ya, terlihat gerakannya kalau berontak ya. Dan teman kayak PRRI kan teman-teman bapak saya di MBAD. Ya. Makanya salaman mereka sebelum itu ya oke, ketemu di Padang kata bapak. Saya salaman mereka. Artinya gentleman ini sekali ya, sifatnya kesatria gitu loh. Kita ketemu di Padang. Di Padang udah dikejar sama bapak saya. Dan menyerah mereka. Setelah menyerah kembali ke bapak saya lagi. Saya dikasih uang katanya sama Pak Yani, katanya Pak Ahmad Hussein. Cerita sama saya, kan dia bilang saya tidak rela, saya bukan pengkhianat, saya ini pemberontak. Iya. Karena dia punya cita-cita. Kalau kudeta itu kan membunuh terus mengambil alih kekuasaan, itu beda. Gitu. Kalau saya kira ini ada kesan-kesan mendalam gitu dari Bapak dan juga dari Ibu ya, terutama kan kalau kita melihat ceritanya Ibu tadi, Ibu beberapa kali gitu ketemu sama Bapak gitu. Kemungkinan ada terah gitu yang memang diwariskan dari Bapak ke Ibu, hingga akhirnya Ibu Amel sendiri kan kemudian berkiprah gitu di dunia politik sampai akhirnya menjadi duta besar kan, terakhir seperti itu. Ada kesan mendalam apa Bu tentang Bapak Bu yang mungkin membekas gitu sama Ibu sampai sekarang secara karakter? Kita kan masih anak-anak ya, taunya tuh seneng aja kan. Jadi kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu nunggu Bapak mau jalan-jalan gitu ya, entah itu ke laut, ke Sanford namanya waktu itu, atau ke Puncak, Cibodas, Bogor, makan sate, nah gitu itu sama Bapak tuh. Pokoknya itu hak kami tiap hari Minggu ya, seperti. Tapi karena ada tamu nih, ada tamu datang, Minggu tamu datang, kita udah dandan semua mau pergi sama Bapak. Bapak namanya, tau nggak? Kita bawa garam tuh ya. Disiram tuh garam di depan tamu. Bapak saya nggak pernah marah loh. Dia tahu bahwa anak-anaknya setelah kepengin jalan-jalan ya. Oh ya ada tamu gitu. Kita lempar garam itu kan. Dari yang nomor 1 sampai nomor 8 loh itu jalan bareng-bareng gitu. Terus tamunya ngerti kali ya. Apa mungkin bapak saya itu anak-anak saya minta pergi gitu. Karena pergi emang puncak gitu. Tapi tamunya kayak berasa kayak demit gitu Bu ya. Disiram garam. Kenapa harus hari Minggu gitu loh? Kenapa nggak hari-hari yang lain gitu ya? Sering gitu. Jadi pagi bapak saya breakfast misalnya makan pagi itu telur, saya lihat roti tawar gitu ya. Tidak ada aja yang ikut makan di situ. Entah jenderal siapa, entah siapa. Jadi ibu saya suka marah. Ibu murah keduman katanya. Marah ibu saya tuh. Murah keduman. Pulang kantor ada orang. Mau ke kantor ada orang, mau ini ada tamu, terus gitu kan 24 jam. Jadi ibu saya bilang, Ibu murah keduman, marah dia. Setelah bapak saya nggak ada ya, ibu saya baru cerita. Saya dulu kamu inget kan, bapak bilang sama saya, inget kan kalau bapak pulang, itu lantai pakai karpet isinya ibu-ibu semua, suami-suaminya nunggu Pak Yani itu kan saking gantengnya kali ya, turun dari mobil, semuanya kayak liatin gitu ya. Bapak saya mungkin ya bangga juga kali ya, dia tahu ya, ibu saya handsome kan. Nah itu ibu saya bilang, sekarang orang sing teko kata ibu saya. Setelah bapak saya nggak ada, sepi rumahnya nggak ada yang datang kata ibu. Di situ saya belajar tentang arti bahwa kalau kita ini menduduki suatu tempat yang bagus ya, itu semutnya datang rumun di gulanya. Tapi begitu nggak ada gulanya hilang, semutnya juga pergi. Nah, itu pelajaran yang dari ibu saya, yang saya ingat terus. Lalu ibu saya mulai jualan ya, saya nggak tahu siang-siang ibu saya ngitung duit kumel-kumel itu, saya bilang, duit apaan tuh Bu? Terus menengahi kata ibu saya, kamu nggak usah ikut campur, ini urusan ibu. Kayak apa, duit apa? So, duit itu kan becak kata ibu saya gitu kan. Terus ada ₹1, ₹2 gitu kan. Ibumu tuh jualan, aku nangis loh. Ibumu tuh jualan sembako, waktu itu belum, katanya bukan sembako, minyak goreng, beras. Untuk apa Bu? Ya buat kamu, kan nggak cukup. Gaji tentara tuh berapa? Pensiunnya 150.000 plus berasnya 20 kilo dari Depsos. Itu kata ibu saya. Di situ juga ibu saya bilang, kamu harus bersyukur bahwa bapakmu iseng ngekei, katanya, masih ngasih rezeki. Balah, saya pikir, karena saya kerja waktu itu ya di
di Departemen Luar Negeri. Jadi saya bantu ibu saya gitu sedemikian rupa. Kan mestinya dia nggak boleh kerja ya, tapi dia bilang ya ini untuk kamu. Yang penting ibumu tuh tidak nyolong, tangannya nggak begini gitu. Nah itu pelajaran lagi buat saya bahwa bukan seorang Menteri Panglima Angkatan Darat gugur begini terus kita di supio dengan segala macam, enggak. Tidak ada itu. Pensiunnya 150.000. Kalau saya sekarang bikin kue 150.000 saat toples itu kan. Jadi saya suka bilang gini, ini sama dengan pensiun bapak saya tak gituin. Ya, kita bikinnya Kastengel bikin humor aja lah, jangan dipikir sebagai sebuah penderitaan kita. Betul. Kita harus banyak tertawa, Bu. Harus menertawakan kehidupan supaya kita syukuri. Betul, itu bentuk rasa syukur kita gitu. Kata ibu saya itu mensyukuri. Jadi kalau lihat tukang bakso, tukang es di depan museum, terus ada orang pada makan di situ, kata ibu saya, bapakmu masih ngasih rezeki itu sama tukang bakso, tukang sate, karena kan banyak pengunjung misalnya. Betul. Nah itu yang namanya ibu saya bilang mensyukuri gitu. Itu Mas, sedikit kita. Bu, tapi tadi diceritakan sama Ibu bahwa pada saat proses pembuatan film itu memang tidak, ini balik lagi ya Bu ya, karena menarik sih sebenarnya proses pembuatan. Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Tiga Dewi impian hatiku, hanya Diko bidadariku. Tuh, sedusnya nggak ada. Sedus yang mana, Em? Yang besar? Kan dipinjam Mbak Nuni. Ya, kan sama-sama platnya Cliffy Cat yang Spanyol. Waktu kau ada di sampingku, Diko bisikan janjimu. Aduh, Non, Mbok ya putar lagu yang lain saja. Bapak sedang terima tamu kan? Yun. Diko pergi. Edi sama Mbok Milah ya. Ibu ke Suropati. Hati-hati, Mbok. Nggih, Bu. Menjadi sulung ketika sang kakak bersekolah di luar negeri, serta-merta menjadikan Amelia Ahmad Yani kerap didapuk sebagai perwakilan keluarga. Hidup pun memang tak selamanya berjalan mulus.
Kerikil tajam sempat dilalui Amelia Ahmad Yani karena berhadapan dengan masalah hukum. Sebuah perjalanan yang selalu dikenangnya, hingga membawanya pada keputusan untuk terjun ke dunia politik. Semua perjuangan itu berbuah dengan didapuknya Amelia sebagai Duta Besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina. Kemampuannya membangun relasi dari berbagai lapisan ia tuangkan. Dari pejabat negara, akademisi, pebisnis, seniman, hingga rakyat. Amelia pun mempelajari setiap aspek dan menggali potensi kerjasama di bidang pendidikan melalui pertukaran pelajar, perdagangan, hingga pariwisata. Di bidang perdagangan ekspor Indonesia ke Bosnia selama kurun waktu 4 tahun 5 bulan 2016 sampai dengan 2020 naik 5 kali melebihi anggaran KBRI. Banyak kenangan yang indah diceritakan seputar sejarah, seputar proses pembuatan film pengkhianatan G30 SPKI, hingga kisah manis getirnya kehidupan, termasuk masalah hukum yang menimpanya, yang akan diceritakan eksklusif dalam Keep History Alive. Indonesia, tanah airku.
Tidak terlalu banyak. Padahal kan sebenarnya di situ ada proses rekonstruksi gitu, yang seharusnya sih memang melibatkan orang-orang yang pada saat itu memang terlibat gitu. Itu ada. Hanya ibu saya yang diinterview. Jadi karena beliau nggak lihat kejadian, tentu tidak bisa menceritakan utuh ya. Sedangkan kami tidak boleh terlibat. Mungkin ibu saya khawatir trauma dan sebagainya pada anak-anaknya. Saya cuma lihat dari jauh, ada Arifin Cenur, waktu ada rombongan, dan waktu pertama mereka membuat foto-foto itu di museum juga nggak ada yang jadi, blank semua. Lalu mereka selamatan dulu, berdoa dulu, baru izin. Jadi nggak boleh itu sembarangan, harus minta izin. Tapi alhamdulillah saya jadi ya Bu. Alhamdulillah saya jadi ya. Foto-foto, kemudian waktu video waktu itu kan yang Bu Amel lihat, alhamdulillah. Iya. Jadi ya itu ya. Jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ini yang soal film, yang mau soal film. Iya, soal film itu kami nggak dilibatkan, jadi saya juga tidak bisa bilang apa-apa ya. Kecuali ada direkonstruksi baru lagi, lalu kami, tapi kan di buku Kunang-Kunang Kebenaran atau 7 prajurit TNI gugur kan kita ceritakan dengan jelas di situ. Jadi kita melalui buku, semua anak-anak keluarga-keluarga ini menyumbang kesaksian mereka lah. Iya, betul. Jadi sama sebetulnya. Karena orang nggak banyak lucu deh. Buku itu udah lama ya. Saya beri tulisan Kunang-Kunang Kebenaran karena ada darah mengalir, ada secercah cahaya dari kunang-kunang itu, kebenaran itu masih ada di situ. Tapi orang tidak baca. Saya ganti 7 prajurit TNI gugur 1 Oktober. Orang lebih gitu loh. Jadi judul buku itu berpengaruh sekali. Betul. Bu Amel turut ini juga ya, ikut mensupervisi sampai ke packaging, ke judul segala macam pada saat itu. Saya di Jogja itu sama seorang penulis ya, ghostwriter-nya. Dan saya bawa semua bahan, diskusi dengan beliau, ketik ulang, dibalikin lagi ke keluarga masing-masing, kan gitu, harus bolak-balik sampai jadi. Dan gambar yang di depan itu memang saya minta temen art yang ngerti art tuh membuat, saya ceritain 7 bunga melati, ada kunang-kunang yang cahayanya kecil tapi jelas, terus darah yang mengalir itu. Tapi buku itu pertama keluar orang mungkin nggak paham apa itu gitu. Tak ganti 7 prajurit TNI gugur 1 Oktober. Akhirnya orang bilang ada kunang-kunang, kan doesn't matter. Yang penting itu ceritanya tentang 7 prajurit. Ini yang ya Bu ya, buku, mohon maaf ini sebelumnya Bu, buku Kunang-Kunang ini sendiri juga sebenarnya hadir pada saat momentum pasca reformasi, di mana kan kita waktu itu memang banyak distorsi informasi bahwa peristiwa-peristiwa G30S itu merupakan sebuah rekayasa dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah buku Kunang-Kunang itu Bu ya, yang merupakan kesaksian langsung. Sebuah kebenaran gitu Bu ya. Iya, tapi masyarakat kita itu untuk menerima sebuah kebenaran itu kan sulit, Mas. Jadi mestinya mereka berpegang pada mahkamah militer luar biasa. Di mahkamah militer luar biasa itu di Bappenas gedungnya waktu itu kan sudah ini diadili, ini dihukum mati, yang sudah ada semua keputusan. Nah, ketika mereka masuk BUI, dihukum seumur hidup kayak si Latif, kayak semua, itu wartawan media asing ini kan pada datang, wawancaralah, udah balik-balik itu cerita udah nggak keruan. Seperti aktif lapor sama Pak Harto malam itu kan, ada cerita itu kan. Nah, jadi Pak Harto itu tahu bahwa ini kan. Tapi kita tanya sama Pak Harto bilang, iya saya lihat dia di RSPAD, saya lihat dia, tapi kan Tommy siram air panas atau apa gitu. Jadi saya nggak bicara. Nah, si yang satu ngomong begini, Pak Harto ngomong begini, mana yang benar? Tapi bagi saya, apa yang disampaikan Pak Harto itu yang benar loh. SP 11 Maret itu ada, pembubaran PKI itu ada, dan kita semua adalah saksi hidup lah kita ini. Tapi orang yang menulis itu semua diulang-ulang, ada lagi Pak Harto ditempelin Pak Yani, nanti Pak Yani apa ini? Karena orang ingin membuat cerita menggiring gitu Bu ya. Iya. Tapi tidak pernah ya. Tidak pernah Bu ya. Ada berita yang soal Pak Harto ditempelin Pak Yani, tidak pernah Bu ya. Enggak ada. Pak Yani itu
meskipun lebih muda dari Pak Harto. Jadi waktu itu Pak Harto sudah Letnan Kolonel, Pak Yani masih Pak Harto Letnan Kolonel, Pak Yani Mayor kalau nggak salah ya. Satu di Jogja, bapak saya di daerah Kedu ya, di Pringsurat, Wonosobo, itu daerah-daerah itu kan bapak saya di daerah Kedu ya. Ya. Atau kalau itu yang Belanda masuk kan lewatnya Semarang. Nah, dicegat dulu kan di sini, perang gerilya itu namanya. Nanti pasukan ini juga ikut bantu pasukan Pak Harto di Jogja gitu loh. Jadi saling membantu. Kenapa diisukan macam-macam gitu ya? Yang katanya ya saya sendiri nggak percaya lah, karena Pak Harto Pak Yani, kalau nggak Pak Yani jadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Pak Harto menjadi Panglima Kostrad. Yang namanya Panglima itu ada selempang merahnya, keren gitu ya, jenderal memang. Artinya dia komandan, dia punya pasukan. Nah, Pak Nasution sendiri ngomong sama saya kok. Pak Nas bilang, saya pinginnya menjadi Panglima ABRI. Tapi Bung Karno nggak setuju. Saya hanya dijadikan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Artinya saya nggak punya komando, saya tidak punya pasukan. Lain dengan Yani punya pasukan, Soeharto punya pasukan, bisa mengerahkan gitu loh. Yeah. Nah, makanya peristiwa tanggal 1 Oktober, kenapa Pak Nas ke Kostrad? Karena memang beliau tidak punya pasukan, beliau ke Kostrad itu ya bersama-samalah menumpas ya. Tapi artinya ini orang tuh nggak ngerti. Lalu itu yang ngomong Pak Nas sendiri ke saya. Yeah. Makanya waktu dilantik Bung Karno, saya nggak mau dilantik karena saya nggak setuju. Katanya begitu. Ya itu kan cerita beliau ke saya, ya saya terimalah sebagai satu kebenaran gitu. Nah, jadi orang pada nggak tahu gitu loh. Jadi kalau yang pakai merah itu artinya dia komandan, dia punya pasukan. Jadi dia bisa perintahkan gitu. Kalau nggak punya kayak Saro Edi, punya pasukan dia. Karena RPKD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Gitu loh. Jadi masyarakat tuh seharusnya tahu bahwa seperti apa sih posisinya Pak Nas, Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Ada friksi katanya. Ya, Pak Nas sendiri yang ngomong sama saya. Friksi dengan Pak Yani, karena Yani itu sangat dekat dengan Bung Karno, Kepala Staf Komando tertinggi, Bung Karno Panglima tertinggi Koti itu untuk masalah Irian Barat. Dia hanya Kepala Staf gitu. Jadi dia ya duduk aja di meja nulis gitu loh. Nulis pokok-pokok gerilya kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi friksi itu ada, tapi friksi itu tidak sampai harus membunuh. Friksi bukan Pak Harto membunuh Pak Yani. Pak Nas justru yang merasa disingkirkan oleh Bung Karno gitu, karena dia ingin menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima tertingginya tentu Bung Karno. Ya ini jadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut juga, Angkatan Udara juga kan, Menteri Panglima semua. Artinya mereka semua punya pasukan. Pak Nas nggak punya, makanya kalau Pak Nas itu ngumpul di Kostrad, ya itulah yang sebenarnya gitu loh, karena nggak bisa mengerahkan beliau. Jadi kemudian pakai ilmu saling menyambung-nyambungkan. Kemudian waktu itu terjadi kebebasan pers pasca reformasi, akhirnya banyak juga berita-berita atau kabar-kabar seperti itu ya Bu ya. Nah iya, yang di penjara aja juga ngawur kok, yang dibui seumur hidup kayak Latif dan itu kan ngomongnya mulai ngaco. Bungkus dari pas pampres itu juga ngaco ngomongnya. Saya lihat ada kaos putih, saya tembak aja, itu Pak Haryono MT loh, begitu kan. Artinya ini pasukan Cakrawirawa ini kan sebetulnya pecah gesang dari Soekarno itu. Jadi Pak Karno itu can do no wrong, nggak mungkin. Jadi yang salah tuh Pak Yani yang mau kudeta presiden, yang akan menyingkirkan presiden, itu yang dipercaya mereka dengan sungguh-sungguh itu. Lalu Pak Yani ada menulis bahwa saya selalu diisukan ini dan itu kan, Bapak saya bilang, tapi itu pas pendidikannya mungkin SD atau TK saya nggak tahu, tapi mereka itu di otaknya hanya satu, ini Pak Yani yang akan menyingkirkan Bung Karno, Pak Yani yang akan membunuh Bung Karno, dia harus dibunuh lebih dulu, gitu. Jadi itu yang ditanamkan di jiwa dan otaknya Cakrawirawa dan itu tadi, karena pendidikannya rendah Mas. Kalau itu sudah kayak Rocky Gerung mungkin lain ya. Ini kan orang-orang tentara yang pangkatnya sersan mayor. Saya dengar juga pasukan yang menculik itu banyak yang memang dia baru diganti atau terjadi pergantian gitu loh Bu, diambil dari daerah yang pada saat menjelang beberapa saat sebelum G30S itu dia baru diganti.
Nah, untung itu, Iya. untung Samsuri itu dari pasukan bapak saya, Banteng Raiders. Jadi saya ke Banteng Raiders di Serondol itu kan saya bikin patung bapak saya. Loh, kok ada 3 yang putih ya, frame-nya putih, nggak ada orang. Ya itulah Bu yang berkhianat. Karena ini 3 nggak ada fotonya. Dia bilang itulah yang berkhianat. Untung siapa-siapa. Dan mereka dikucilkan tuh setelah kejadian itu berapa bulan nggak dipakai, dinengkewai gitu loh. Kayak karena berkhianat pada Pak Yani. Kan yang bentuk kan Pak Yani itu pas. Diambil sama Cakrabirawa karena si Untung ini memang orangnya berani berantem, hanya pakai sangkur aja bisa bunuh berapa orang gitu loh. Dulu kan latihannya begitu. Jadi dia diambil karena dia ikut bapak saya di PRRI di Sumatera Barat, ikut juga di Irian Barat, merebut Irian Barat. Dipandang dia itu mampu gitu. Kita harus menjaga Bung Karno kan pas. Nah di situlah dia dicekoki macam-macam. Akhirnya tahu sendirilah nasibnya. Iya. Terus ini Bu, kira-kira dari cerita-cerita sejarah yang sedikit banyak, karena gini kan ada beberapa part yang mungkin kemarin sudah banyak diceritakan oleh kakak sama adik ibu yang di video sebelumnya. Ini kan Bu Amel kemudian melengkapi lagi dengan cerita-cerita yang baru, fakta-fakta terkait dengan keluarga Jenderal Ahmad Yani, kemudian tentang peristiwanya sendiri itu udah banyak dilengkapi oleh Bu Amel gitu. Kira-kira ada pesan apa nih Bu untuk saya nggak ngomong cuma buat generasi muda aja sih, semua yang nonton gitu, terkait dengan peristiwa sejarah tahun 65 dan juga sejarah di Indonesia. Kira-kira dari perspektifnya Bu Amel itu kita tuh harus bagaimana sih Bu? Harus benar-benar kita ini sekarang agak kehilangan masalah Pancasila sebagai ideologi aja kan masih jadi persoalan ya. Kemudian juga saya pernah lihat Hari Pahlawan tanggal berapa ya ngomongnya tuh kayak gitu kan, mestinya kan kita tuh harus korek ya anak-anak di Hari Pahlawan tanggal berapa sih ya itu kakak cekik gitu. Itu saya bilang ya Allah, kan generasi kita kayak begini, generasi muda kayak begini. Jadi tapi saya senang ya di generasinya Mas ini pahlawan Pancasila. Mas belajar, Mas mengorek, Mas mencari tahu, Mas harus semua. Itu yang membuat saya senang karena tidak usah dipaksa, mereka sendiri yang mencari research, beli bukunya ke tukang loak kemana-mana hanya untuk tahu seperti apa sih tahun 65 itu. Tadinya kan nggak tahu karena ditutup selama 18 tahun. Nah ketika itu dibuka kembali kayaknya ada wow, apa sih yang terjadi. Nah disitulah generasi Mas Ahmad dan semua itu yang ada di grup pahlawan itu adalah generasi muda yang melek ya. Ada yang nanya, apa warisan Pak Yani kepada anak-anaknya? Itu mahasiswa yang nanya. Duit enggak, rumah enggak, apa-apa enggak ya. Tapi nasihat bapak saya kan cuma 1 sekolah aja. Namun tugasnya itu sekolah, bapak yang membiayai. Memang benar ya. Tapi ketika saya bilang, ketika ayah saya tergeletak, berlumuran darah, tembak di depan mata kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis, menjerit. Itulah sebetulnya warisan yang paling berharga dari seorang ayah terhadap anak. Artinya gini, jangan kamu menyerah, jangan kamu takut. Kalau om benar, jalani benar. Itu aja. Seperti bapakmu ini tidak menyerah. Jadi bangga saya punya seorang ayah yang mewariskan pada anak-anaknya sikap kesatria, nasionalisme, patriotisme yang luar biasa. Itu yang diwariskan. Dan itu yang saya bawa. Jadi kalau saya dituduh korupsi segala itu kan aneh. Nah, iya Bu. Ini juga sempat boleh Bu ya nanya-nanya Bu ya, kan sempat ada berita juga kita melihat CV-nya Bu Amel gitu ya, melihat kiprahnya dari tahun mulai lulus kuliah sampai dengan kemudian bekerja dan berkiprah bahkan sampai di UNDP segala macam. Ya. Terus ini kan membawa diceritakan juga ya, membawa trauma, membawa luka itu sampai akhirnya Bu Amel berhijrah ke Dusun Bawo gitu. Ke dusun ya, ibu saya nangis tuh, kok pindah ke dusun? Ya, tapi sembuh. Tapi dusun tuh, iya, saya jual rumah saya itu ke Pak Beni juga, Beni Murgani itu kan beliau kan kalau ada apa-apa ngomong ke aku katanya gitu kan. Jadi saya siang-siang tuh saya telepon ajudan, boleh nggak saya ketemu Bapak sebentar? Boleh diterima. Saya cerita sama beliau terus mau terus apa katanya.
Saya bilang saya mau hijrah ke desa aja, saya mau jadi petani. Mau nandur apa kata Pak? Apa aja mau saya tanam, pokoknya saya harus pergi dari Jakarta. Saya benci sama Jakarta. Jakarta kejam sekali. Pindahlah saya bikin rumah di Dusun Bau itu. Nah, ibu saya datang, ibu saya nangis juga. Kok kamu kesini? Dalam hati saya, pokoknya biar saya jalanin ini sama Dimas. Ternyata saya di situ tuh Pak Benny juga datang. Kok kue sugih ya gitu. Kamu kaya ya, kaya. Hati saya tuh kaya karena apa? Saya punya kolam ikan gurame, saya punya pohon rambutan, punya mangga, punya pepaya, pisang, punya kebun, punya beras, segala saya punya. Nah itu yang namanya kaya. Lengkap. Nah ketika itu saya mengatakan pada diri saya, semua orang bilang saya ini kaya, tapi kayak hatinya yang kaya. Jadi tadinya saya iri, dendam, sakit hati sama kok orang lain bisa begini, saya diginikan, kok orang lain bisa enak, saya kok begini, kenapa nasib saya tidak seperti mereka. Itu hilang, Mas. Hilang artinya gini, I'm proud to be myself gitu ya. Ternyata sebagai orang desa pun sebenarnya kamu adalah berbuat sesuatu gitu ya. Membangun Bu ya. Membangun desa saya dulu ya. Dengan petani nanam terong Jepang gagal total, nanam ini gagal, tapi saya lalui aja semua itu sebagai pelajaran bahwa untuk menjadi seorang petani pun nggak mudah. Tapi saya belajar dari petani juga, dari Mbah Tris, dari Pak Tugiman. Saya belajar tentang bagaimana alam terhadap kita. Itu saya pelajari. Saya menjalani yang namanya pergi ke Laut Selatan, katanya ada Nyai Roro Kidul atau ketemu si Asli, saya temuin semua. Makanya supaya saya siap mental dan fisik, karena kan saya pernah disantet juga. Disantet di sana di Jogja. Oh di Jogja. Itu masa-masa ini Bu ya? Kenapa? Kenapa? Saya nggak tahu kenapa di Jogja pun saya disantet. Itu karena kan Bu Amel juga di sana kemudian berkembang, kemudian berkiprah, sampai akhirnya sempat ini juga Bu ya, ada kabar yang Bu Amel dikatakan korupsi, kemudian masuk ke ranah hukum itu boleh diceritakan Bu? Ya. Karena saya bantu petani, Pak Harto tuh tahu kiprah saya. Malah Pak Harto masih nama kopi di Menoreh itu kopi Robusta Menoreh. Ada suratnya tuh dari istana, dari kantor presiden waktu itu ya. Tentu rakyat di situ bangga dong. Udah kopi, terus ada yang turun tangan dari perusahaan kopi yang terbesar. Bagaimana rakyat memilih kopi, gaji setiap biji itu berapa gitu ya kan. Saya seneng ya mereka. Terus Salak Pondok itu sampai ekspor. Kemudian Salak Pondok itu juga dapat bantuan dari Bank Dunia untuk research-nya. Coba, bukan ke saya duitnya, ke pertanian, tapi untuk research salak itu bisa bulat. Itu saya ngerti semua lah ilmunya. Kemudian Sutra Alam sampai orang Jepang datang ke saya, can you do this? Kamu bisa nggak bikin seperti ini? Saya butuh 30 meter. Itu suatu kerja yang saya senang sekali ya. Nah, Pak Harto malah ngasih uang, jadi saya dipanggil buang, jangan Amelia deh, kalau saya jangan Amelia. Ini saya bantu begini, saya nggak minta loh, dia yang masih pinjam. Tapi lewat kementerian sosial Mas yang menteri koordinator Pak Haryono Siono. Itu Pak Harto kan bilang bunganya 6% per tahun, itu bisa jadi 16 Mas. Nah, 16 itu gede kan. Anyway, akhirnya saya terima. Akhirnya Pak Harto jatuh. Ketika Pak Harto jatuh itu, saya ikut dijatuhin. Dari kejaksaan, mana orang-orang itu saya kenal muka-mukanya, nggak ketemu. Nah, saya dijatuhin bahwa saya dikatakan saya korupsi. Tiap hari koran tuh isinya saya ini. Rasanya udah dihukum oleh media loh. Akhirnya kita Ibu Amelia sudah baca di Pengadilan Negeri Sleman, sudah baca hukuman untuk koruptor belum? 4 tahun Bu. Saya gitu aja. Sudah baca belum? Dibaca halaman saya, nggak usah lah, ngapain saya bilang. Wajib periksa tiap hari Jumat, periksa tanda tangan. Akhirnya saya diadili, tapi yang membantu saya itu adalah para petani itu berbondong-bondong, mereka datang dari Bukit Menoreh, dari Magelang, dari Turi, semua nyewa mobil. Jadi agak takut, dikira mereka mau nyerang gitu ya. Padahal mereka duduk dengan tenang mendengarkan. Mereka semua jadi saksi untuk saya. Ya kelihatan di situ saya nggak ada nyolong, gitu. Tapi
itu mungkin bagian dari kehidupan yang harus saya jalani. Akhirnya saya bebas murni. Si jaksa penuntutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Saya pikir dia bohong ya. Kan dia selalu bilang gini, klimaksnya nanti ada Pak. Klimaks apa sih saya bilang. Klimaksnya itu dia kecelakaan Mas meninggal. Saya pikir dia nggak maju ke Mahkamah Agung. Ternyata dia ke Mahkamah Agung. Ketika saya dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung, saya nangis juga. Saya pikir Tuhan ternyata sangat adalah Gusti Allah tuh ada tangan-tangan yang bekerja secara misterius ya. Pak Harto juga turun tangan, dia ngirim orang-orangnya untuk bantu saya di pengadilan. Begitu baiknya. Ada Pak Hendro Priyono, dia BIN waktu itu sudah ketua. Dia kirim orang untuk berjalan dengan saya di desa-desa melihat apa yang terjadi gitu ya. Memang sudah disimpulkan tidak ada korupsi. Sudah disimpulkan oleh orang BIN juga sudah bikin laporan. Tapi saya harus melalui pengadilan, itu ya saya lalui aja selama 5 bulan Mas. 5 bulan saya jalani. 5 bulan tapi pengadilannya 5 bulan Bu ya? Iya, tanpa beban. Tahun 2005 itu tanpa beban kalau saya, karena plus itu yang bantu saya semua petani ya, dan lawyernya tuh Pak Minto pinter gitu loh. Dia bilang gini, BAP-nya segini nih, BAP-nya saya ada nomor 11 atau nomor berapa, dia tanya, ini kita sebutin kok jenengan ini petani, tanya kok ini untuk kata-kata organisasi, kontribusi, reorgan, aku kok ngerti itu apa nih S1 nih katanya si lawyer saya, dan itu kan diarahkan oleh Pak Jaksa. Jadi jaksanya mendikte suruh bikin begini, semua diarahkan. Coba itu cara mereka untuk menjatuhkan anak Pak Yani yang namanya Amelia, tapi nggak berhasil karena saya dilindungi bapak saya, jadi nggak berhasil. Iya betul. Mereka itu nggak tahu bahwa ada kekuatan lain yang mereka tidak tahu. Itu saya dianggap, kamu saya bui, kamu saya tahan. Lama-lama saya bawa koper kecil ya, tak isi baju olahraga, tak isi sepatu, cash, buku. Saya telepon adik saya Mas Untung, aku kayaknya mau dibui nih. Adik saya bilang, tenang aja. Gitu. Adik saya Mas Untung, tenang aja. Nanti kita gebrak itu katanya gitu kan. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak kan selalu bilang saya mau ditahan, saya mau dibui. Ini deh Pak, nggak apa-apa lah. Tapi saya bersihin dulu WC-nya ya, saya nggak bisa kalau kotor gitu. Jaksanya diem aja. Itu jaksa tuh mangkal banget sama saya karena saya tuh nyantai aja gitu. Nyantai aja. Saya hadepin dengan doa loh Mas. Ada yang mau ngajak kamar hotel juga ada. Saya baca Al-Fatihah sambil saya liatin mukanya. Jangan sampai. Tapi nggak terjadi. Waktu saya sudah bebas tuh Pak Harto melalui orang-orang yang nanya siapa saja jaksanya ya. Saya tulis nama-nama. Ya, tapi ya saya nggak tahu apa ada kejadian apa, saya nggak tahu. Tapi diminta siapa saja yang kurang ajar itu, saya tulis. Sampai heran, Pak Harto kan sama saya kan baik banget. Saya nggak sama Pak Harto, saya justru lebih kenal bapaknya Pak Harto daripada anak-anaknya. Iya. Jadi nggak deket sama Mbak Tutut itu enggak, tapi karena Pak Harto lah putra-putranya jadi tahu saya gitu loh. Pak Harto itu melalui Pak Hendro Priyono suka minta cerita penjelasan tentang desa, tentang ini apa yang terjadi di sini. Itu saya selalu bikin Pak Hendro kata, Amelia segera ya kamu kirim ya. Saya lari-lari. Dulu kan belum ada HP pertama ya, tapi kita belum bisa WhatsApp, belum bisa yang gitu-gitu kan. SMS belum ada, jadi saya harus ke kantor apa tuh namanya, Telex ya. Kan Telex itu udah ada, jadi saya ngirim fax ya. Fax maksimal ya. Tuh saya lari-lari, saya lagi di mana, saya harus lari ngambil paper, ngambil ini, masukin fax ke Pak Hendro supaya beliau bisa lapor presiden. Bagi saya itu sangat menghargai ya Pak Harto itu. Betul. Menghargai pekerjaan saya meskipun di pedusunan itu, tapi dianggap gitu loh. Iya. Dianggap banget, iya. Karena saya nanganin itu tadi. Sampai Pak Harto yang terpilih terakhir, yang hanya 2,5 bulan ya, saya dapat telepon dari kantor presiden, dari istana. Tak pikir apa gitu ya, Bu Amelia, ini Perdana Menteri Jepang mau datang, Pak Harto minta dikirim 100 box salak pondok. Tahu nggak? Yang namanya anak-anak nyikat salak pondok itu bunder-bunder ya, mengkilap, dimasukin bus, berangkat ke istana untuk Nakasone, Perdana Menteri Nakasone itu. Sampai
terus kambing etawa juga masuk Istana Bogor. Saya kan bilang gini, jangan ditaruh di atas, itu kan marmer ya lantainya di Istana Bogor itu, di terasnya itu, biar aja di rumput Pak, gitu. Enggak, perintah Pak Harto harus dibawa ke atas, dibikinin kandang khusus, anak-anak yang jaga kami masuk kandang semuanya bisa salaman Pak Harto. Anak-anak ikut masuk kandang kambing. saya nganter Pak Harto jelasin ini. Nah, itu satu momen yang bagi saya ada bagian yang indah di situ. Kalau bagian yang nggak indah saya buang. Apa? Yang penting kan dari sepanjang perjalanan Ibu yang luar biasa, tadi CV-nya udah disampaikan juga di profil itu kan, akhirnya Ibu bisa membuat sebuah kesimpulan atau konklusi dalam sebuah buku yang berjudul Jasam Amelia kan, yang akan segera rilis ya Bu ya. Jasam Amelia. Saya sudah punya, tapi nanti dirilis lagi di Gramedia. Cuman yang Gramedia saya belum tahu kapan. Tapi yang saya miliki, yang saya kasih ke Mas itu, karena itu pakai art paper ya, itu harganya agak mahal. Jadi bukan saya, karena saya masih punya kewajiban pada penerbit gitu loh. Jadi saya nggak bisa. Tapi saya banyak kirim ke bosnya karena bosnya nunggu sekali. Mereka sangat ingin tahu apa yang Amelia ceritakan sih tentang bosnya gitu. Iya. Dan ternyata mereka yang udah terima, wah, seneng gitu. Memang ini Bu ya. Betul. Dengan update buku ini merupakan salah satu karya terbaru dari Bu Amel setelah berkiprah di Bosnia itu, karena di situ juga menceritakan banyak sekali pencapaian-pencapaian Bu Amel ketika ada di Bosnia. Salah satunya yang sempat saya baca adalah waktu itu ini Bu ya, perdagangan ekspor yang dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun sampai dengan 5 bulan, 2016 sampai 2020. Iya, sampai 2020 naik 5 kali melebihi anggaran KBRI. Iya, dulu kan gini Mas, sebelum saya berangkat kan semua bilang jangan mau diterima, itu sepi, nggak ada apa-apanya, daerah perang, ting-tong semua tuh. Terus saya bilang gini, saya ini anak panglima, saya siap di mana saja, gituin kan, terus diem deh. Nah, bener sih sampai sana mak sepi banget, air tidak ada kadang-kadang, saya aduh bener juga. Tapi tahun 2016 kan saya sampai sana, 2017 tuh dibongkar semua pipa-pipa di bawah tanah itu, karena sudah kadaluarsa ya, jadi pada pecah kalau kena es itu loh, kena salju itu. Nah, terus dandanin baru. Nah, penduduknya yang tadinya 4 juta turun menjadi 3,3 karena terbesar pergi ke Eropa Barat untuk kerja. Di sana ada 10.000 pengungsi sekarang. Nah, terus jumlah turis setelah semua diperbaiki lebih dari jumlah penduduk. Turis dari sana, ya Bosnia itu masuk murah ya, dagingnya bagus, semuanya pokoknya murah sekali. Jadi semua turis-turis itu pada datang ke situ. Karena di sana ada dulu pernah ada Olympic Games ya, jadi ada slope tuh ada 5 yang dipakai untuk Olimpik. Slope yang salju itu loh, berselancar, ski itu ya. Jadi itu akan dibangun untuk diperbaiki semuanya supaya kembali. Nah, waktu itu kan benar tidak ada ekspor, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian saya ya kerja keras lah. Jadi selama di sana saya membangun 13 MOU antar universities, di UI, Universitas Pertahanan sama Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, tentu ya Bapak saya dulu yang saya duluin. Itu tanda tangan dengan Universitas Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, dan 4 atau 5. Kemudian dengan University of East Sarajevo, pokoknya banyak lah, 13 MOU, dan sudah ada 4 mahasiswa kedokteran dari Ahmad Yani yang ke sana, ke Sarajevo. Saya ingin anak-anak Indonesia itu bisa pergi ke sana belajar, karena di sana itu yang nomor 1 itu engineering sama kedokteran, farmasi itu adalah subjek-subjek yang betul-betul memang otaknya encer mereka ya. Jadi mereka lulus itu mereka sudah diijon ya istilahnya ya, ke Jerman. Ya ke Jerman, paling besar tuh Jerman, Austria, sama Amerika, Australia, banyak lah negara-negara. Ada 2 juta yang keluar negeri waktu perang. Jadi mereka ini ya otaknya yang dijual katanya. Memang benar. Jadi yang tinggal itu nanti kalau direktur perusahaan tuh biasanya 2. 1 pergi ini gantiin gitu. Perginya itu biasanya ke Eropa Barat karena gajinya kan euro ya. Sedangkan 1 euro itu 2 KM, 2 BAM, 2 Bosnian Mark. Jadi kecil sih Mas, enggak kayak di sini kan 14.000, 17.000. Sana enggak, cuman 2 KM untuk 1 euro.
Kalau dolar tuh 1,95 kalau nggak salah, saya nggak gitu ingat. Karena di sana dolar nggak laku. Nah, mulailah saya terjun, saya undang pengusaha, saya bawa ke Indonesia karena mereka selalu minta apa namanya Mas, margarin, shortening dari minyak sawit. Tapi yang anehnya itu sawit kita itu kok kalah sama Malaysia itu loh. Ekspor kita itu kalah. Ikan tuna dalam kaleng kalah sama Vietnam, sama Thailand, kalah semua. Jadi pernah ada ikan tuna, supir saya gini, "Madam, there is one from Indonesia," Sidoarjo ya. Tuna Sidoarjo, kan saya beli, saya kasih teman-teman ya, orang-orang sana, try Indonesian tuna. 3 bulan kemudian hilang tunaku kok. Yang ada kok Thailand sama Vietnam. Terus saya tanya sama bingung, coba Banyuwangi. Ya enggak, saya tanya kenapa kok hilang? Harganya terlalu mahal. Cepetnya itu hilang. Iya. Tuna banyak, muncar, Mas. tuna muncar dari Banyuwangi itu. Sidoarjo, tuna Sidoarjo kan gurih Mas. Dibandingin sama Vietnam sama Thailand tuh paling enak tuh yang ini, yang Sidoarjo yang paling enak. Terus ada juga permen jahe hilang juga. Sebentar aja, semua tuh sebentar gitu loh. Yang Thailand sama Vietnam sama Filipina, Malaysia bercokol ya. Padahal kita di sini katanya ASEAN itu kita pemimpinnya apalah, tapi kalau udah dagang kalah Mas. Nah, saya konsentrasinya emang di UKM. Jadi kayak kokos tuh parutan kelapa itu itu banyak kalau itu. Kemudian banyak sekali bahan-bahan Indonesia yang diekspor ke, misalnya ada orang Indonesia yang nikah sama orang Bosnia juga punya perusahaan, ada di buku saya kan, di Delta Frost itu kan, Delta Trade kan orang Indonesia. Tapi dia nggak bisa ngomong Indonesia karena dia lahirnya di Belanda. Anyway, dia kawin sama orang Bosnia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang senang sekali memakai produk-produk Indonesia. Kayak Sisha itu Mas, yang ngerokok yang Sisha. Sisa, iya. Itu perusahaannya kecil aja di Jawa Tengah situ, dan dia ambil tempurung kelapanya itu dari Sulawesi. Karena kalau dibakar tempurungnya itu putih asapnya. Nah kalau yang wong Jawa Nue, yang Jawa Tengah itu bagusnya buat briket aja. So kalau bikin Sisha warnanya coklat tua ya, kayak kulit kita gitu loh. Jadi yang laku yang dari Sulawesi, karena kalau dibakar itu putih ya. Yang dari Jawa Tengah itu coklat warnanya, dan itu untuk briket. Jadi itu loh jualannya kayak gitu. Semua bumbu-bumbu saya rajin, saya dari Indonesia saya bawain, saya pasarin ke mereka. Kopi, saya bikin kopi bagus, tapi kopi Indonesia is too expensive katanya. Mereka sudah biasa dengan kopi Kolombia atau Brazil. Jadi susah jual kopi, saya menjual kopi itu susah memang terus terang. Tapi bumbu-bumbu lain itu sangat kayak cinnamon, kayu manis, parutan kelapa, terus kacang, terus itu mudah. Dan yang terbesar adalah dari Sinarmas itu pulp and paper ya, kertas ya. Terus sampai 2.000 kontainer per tahun. Itu yang paling gede itu. Iya. Nah, karena di bosnya nanti dia bagi ke 3 negara lagi. Gitu. Jadi bosnya itu menjadi hubnya gitu loh. Nanti dia kirim ke Slovenia, dia kirim ke mana-mana ke Eropa. Mereka juga semua orang itu punya lahan di sana. Lahannya gede-gede, jadi dia nanam buah-buahan itu. Makanan tuh dari situ mereka. Hidupnya tuh dari hasil kebun mereka sendiri. Kalau apel yang bagus diekspor ke Eropa, apel yang kurang bagus dia buat minuman keras kayak apa tuh namanya rakia gitu ya. Alkoholnya sampai 45% itu. Tapi mereka hidup seperti itu dan sangat welfare-nya itu bagus. Kehidupan sosialnya itu bagus. Nggak ada demo, nggak demo, nggak marah, nggak. Orangnya itu kayak orang Indonesia hangat gitu. Dan saya diterima oleh semua mereka dari lapisan yang paling tinggi sampai masyarakat biasa. Jadi saya sempat lihat sih, kalau lihat video-videonya Bu Amel yang suka di-share tuh ke WA ke saya, kalau pas lagi ada acara-acara apa tuh, saya ngeliat mereka warm welcome banget gitu sama Bu Amel, dengan teman-teman Indonesia juga gitu kan. Dan sana kan dubes duta besar perempuan kan cukup banyak. Terus dari NATO itu jenderal NATO juga perempuan, jadi kita biasa ngumpul tiap bulan. Pokoknya gantian di rumah dubes ini dan di rumah saya, kita gantian gosip dan macam-macam. Saya belajar dari situ.
Saya tahu tentang apa tuh Mas, landmine itu apa? Ranjau yang ditanam oleh pasukan waktu perang itu masih ribuan di gunung-gunung. Salah satu warga kita nikah sama yang ahli penjinak ranjau. Saya bilang, aren't you afraid? Istrinya bilang, ya takutlah Bu kalau ada apa-apa. Tapi memang kata NATO yang terbagus, ekspor terbagus untuk ranjau darat itu orang Bosnia. Karena udah biasa itu ribuan ranjau masih dan masih tetap dilakukan menjinakkan ranjau. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Bu Amel ini. Baik tayangan ini juga termasuk di buku Jasam Amelia tadi. Jasam Amelia yang bisa segera didapatkan. Orang sana itu nggak ada Y Mas, adanya J. Tapi J-nya tuh bacanya Y. Jadi Yasam. I am. Makanya saya bilang I am saya. Jadi kalau kamu mau tentang saya apapun, saya Amelia. Whatever ada di buku ini. Jadi terserah kamu mau ngapain saya. This is me gitu. Saya ngikut Bu. Yasam mental. Ya harus begitu. Ya, harus jadi gitu, kita kan menempatkan diri kita sebagai saya adalah saya gitu. Proud to be yourself gitu Bu ya. Ya. Nah, I'm very proud to be myself. Ya. Ini dari ceritanya Bu Amel ini kita udah banyak sekali dapat cerita mulai dari tentang sejarah, tentang kenegaraan, tentang personal branding, self care, bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri dan bangga dengan diri kita sendiri kan gitu ya Bu ya. Anak-anak sekarang harus seperti itu Bu. Ya, tapi kan itu perjalanan 72 tahun Mas. Ya. Luar biasa. Makanya ini buku ini in case ya, saya panggil Tuhan, kita kan nggak tahu ya. Ini merupakan legacy saya untuk generasi dari mulai buku pertama sampai ke-6 itu adalah peninggalan seorang Amelia. Tapi udah susah Bu ya. 5 yang sebelumnya ini udah agak susah dapatnya ya Bu ya? Ya kalau bikin lagi mahal ya Mas. Apa dibikin e-book gitu loh Bu, di ya, mungkin. Tapi kalau yang ekonomi pedesaan itu kan disertasi saya waktu itu, itu harus banyak diubah Mas karena kan perkembangan. Nggak update ya Bu ya? Harus diupdate lagi. Desa itu mendidik saya. Dari Dusun Bau itu mendidik saya betul-betul 21 tahun loh saya di Dusun Bau itu mendidik saya menjadi manusia yang siap diganyang, siap gitu. Lama Bu ya ternyata ya? 21 tahun. Iya lama ternyata ya. Saya kira cuma 10 atau maksimal 12 tahun ternyata. 21, hampir seperempat abad 21 tahun dari usia saya itu saya di desa. Oh. Dan senang saya. Apa ya? Kembali ke alam yang seperti itu tuh, itu menjadi impian. Nanti saya mau bikin buku, tapi buku tentang koleksi saya sejak dulu gitu. Koleksi kan banyak ya, ada lukisan, ada barang-barang artifak. Mau tak bikin buku untuk saya sendiri loh itu. Kalau kasih hilang nanti. Game Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berbagi buat kita, buat penonton KIP History Live tentang sejarah, tentang kehidupan. Tadi juga ada sedikit tentang personal branding, self care, bagaimana kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri kan, untuk bisa menjadi orang yang berkarakter istilahnya seperti itu Bu ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan saya seperti itu, sudah punya karakter sendiri. Ya, amin. Next, kalau kondisinya sudah memungkinkan, kita acarakan untuk bikin pertemuan atau nanti kalau saya launching buku. Nah, ya. Semoga udah selesai PPKM-nya Bu ya. September masa nggak selesai. Ya. September lah. Ya. Oke, Mas. Ibu, matur nuwun. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.